Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 November 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berani Menghadapi Hidup. Berani menghadapi hidup. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kehidupan kami diperhadapkan kepada tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, dan masalah demi masalah. Maka kami akan melakukan dua pilihan. Apakah kami akan berani menghadapi hidup, atau kami mundur teratur. Ajarkan kami Tuhan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang saya sampaikan tadi, dalam hidup ini ada dua pilihan. Apakah kita menjadi pribadi yang berani menghadapi hidup, atau kita menjadi orang yang mundur teratur. Berani menghadapi hidup atau menjadi pribadi yang mundur teratur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mundur, kita menganggap itu akan lebih banyak keuntungan. Kita akan dihindarkan dari berbagai macam kesulitan, tantangan, problem, dan kita tidak perlu bertempur dengan sulitnya kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tapi kalau kita terus mundur teratur, betul, kita tidak akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun kita tidak pernah memenangkan kehidupan ini dalam hal yang sekecil apapun. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berani menghadapi hidup? Yang pertama, karena hidup itu akan terus berjalan. Jadi istilah mundur teratur itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena hidup ini berjalan ke depan dan hidup ini tidak mundur ke belakang. Sekalipun kita tidak menyukainya, sekalipun kita mencoba untuk menghindarinya, hidup akan terus berjalan ke depan. Tantangan, kesulitan, problem, sekalipun engkau mundur, tantangan, kesulitan, problem akan mengejarmu. Engkau akan mundur ke bagian mana dalam hidup ini? Maka tantangan, problem, kesulitan itu akan mengejarmu. Engkau mundurlah secepat mungkin. Tantangan, problem, kesulitan hidup tetap akan mengejarmu. Sehingga tidak ada pilihan lain dalam hidup ini selain kita berani menghadapi hidup. Berani menghadapi tantangan hidup, berani menghadapi masalah hidup, dan berani menghadapi kesulitan hidup. Dan firman Tuhan sudah menjanjikan kepada kita sebuah ayat yang sangat disukai mungkin sebagian sahabat seperjalanan dengan mudah menghafal bagian ini. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Orang yang mundur teratur karena satu alasan, karena dia kecut dan tawar hati. Orang yang berani menghadapi hidup, berani menghadapi tantangan, kesulitan, dan problem hidup, karena dia meyakini Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan meneguhkan hatimu. Dan dikatakan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Engkau tidak sendiri, engkau bersama dengan Allah. Buat anak-anak yang masih muda, yang masih bekerja, atau anak-anak kita, maka biasanya orang tua akan memberikan nasihat, engkau harus berani. Engkau harus menghadapi hidup ini dengan kuat, dengan teguh. Karena perintah Allah memberikan kekuatan dan meneguhkan hati kita. Agar kita tidak kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat seperjalanan, perhatikan baik-baik kalimat yang saya sebutkan sebelumnya. Kita menghadapi dua pilihan. Kita akan berani menghadapi hidup dengan segala tantangan, problem, dan kesulitannya. Atau kita akan mundur teratur. Statement yang diucapkan di dalam renungan sahabat seperjalanan. Kalau engkau mundur teratur, tantangan, kesulitan, problem akan terus mengejarmu. Engkau akan mundur ke bagian mana? Dia akan terus mengejarmu. Dan ingat,
Hidup ini tidak ada perjalanan mundur. Hidup ini engkau mundur, engkau maju, hidup terus akan berjalan ke depan. Sahabat seperjalanan, ada banyak faktor yang membuat orang itu tidak berani menghadapi tantangan hidup. Orang itu menjadi kecut dan tawar hati. Mungkin karena trauma. Trauma mungkin karena kesulitan. Mungkin engkau tidak mendapatkan dukungan, engkau tidak mendapatkan topangan, engkau dianggap tidak berharga, engkau tidak diperhitungkan, engkau dianggap sebelah mata, engkau tidak diharapkan, engkau tertolak. Itu dunia. Tapi pernahkah Tuhan menolak kita? Pernahkah Tuhan tidak menganggap kita? Pernahkah Tuhan membuang kita? Pernahkah Tuhan itu menganggap kita sebagai remah-remah, yang remeh, yang dibuang, yang diasingkan? Tidak demikian. Allah yang kita sembah siapapun saudara, bahwa janjinya, kebaikannya, kekuatannya, penyertaannya itu berlaku dan diberikan kepada setiap kita secara sama. Ayat yang Yosua pasal 1 ayat 9 adalah ayat yang diberikan secara sama kepada kita semua. Firman yang berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan hidup kita sebagai bagian yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kalau kita hanya akan menjadi pribadi penampung, kita hanya ingin menampung kebaikan, menampung kemudahan, menampung berkat, menampung anugerah, maka engkau tidak pernah menjadi pribadi penyalur. Sehingga ada dua juga pilihan kita. Kita akan menjadi pribadi penampung atau pribadi penyalur. Kalau engkau menjadi pribadi penampung, engkau tetap menjadi anak-anak dan tidak pernah dewasa. Karena anak-anak hanya bisa menampung perlindungan, menampung makanan, menampung semua yang diberikan dari orang tua. Dan engkau tidak pernah menjadi penyalur. Allah memanggil kita, mengapa kita berani menghadapi hidup ke depan? Karena Tuhan memanggil engkau menjadi penyalur. Penyalur berkat. Engkau menjadi terang dan garam dunia. Engkau menjadi orang yang tidak hanya meminta topangan, tapi engkau bisa menjadi penopang buat orang lain. Engkau tidak hanya menjadi pribadi yang meminta pertolongan. Tuhan memanggil engkau menjadi pribadi yang menolong orang lain. Engkau tidak hanya meminta dukungan, tapi Tuhan menjadikan engkau sebagai pribadi yang bisa mendukung orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain. Sewaktu engkau memilih menjadi pribadi penyalur dan bukan menjadi pribadi penampung. Sewaktu kita menjadi pribadi yang berani menghadapi hidup dengan segala tantangan, kesulitan, dan problemnya, maka engkau sedang menuju pribadi penyalur. Penyalur berkat Allah, penyalur kasih Allah, penyalur seluruh anugerah Tuhan. Engkau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Tapi sewaktu engkau menjadi pribadi yang suka mundur, teratur ke belakang, maka engkau hanya menjadi pribadi penampung. Anak-anak yang tidak pernah tumbuh menjadi dewasa. Tuhan menjadikan kita di dalam dunia ini dengan segala masuk dan rencananya. Beranilah untuk menghadapi hidup, karena Tuhan yang menyajikan penyertaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berani menghadapi hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami menjadi pribadi yang berani menghadapi hidup dan bukan yang pribadi mundur teratur. Menjadi penyalur anugerah Tuhan dan bukan menjadi penampung. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadilah pribadi yang berani menghadapi hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.